Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih karunia daripada Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari yang baru yang diberikan Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup kami. Di hari ini kami bersyukur Bapa, boleh bangun dan Kau memberikan hari yang baru buat kami. Tuhan, kami mau memulai hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan banyak kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami. Tetapi pada saat ini kami mau memanggil Engkau Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan Bapak, tidak menyakiti hati Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Menjadi berkat buat orang yang mendengarnya. Bahkan orang yang melihatnya dan merasakannya. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan akan sakit penyakit yang kami derita. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami pergumulan hidup karena resesi ekonomi, kesulitan ekonomi. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Tuhan juga yang mengirim orang-orang yang baik hati untuk menolong kami. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami perseteruan, hubungan tidak harmonis antara suami istri, antara orang tua juga dengan anak, antara kakak beradik. Kiranya Tuhan merestorasi tersebut, memberikan kasih mula-mula yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menerima lebih dahulu. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bersahabat dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan. Bahkan seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam hidup kita. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang akan merasakan keindahan hidup jika bergaul dengan orang lain. Sebab itu manusia harus hidup dalam komunitas. Memang tidak mudah untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai kelebihan serta mempunyai kekurangan yang menyebabkan terjadinya gesekan dalam suatu hubungan. Tetapi kemauan kita untuk menerima kelebihan dan menerima kekurangan orang lain akan membuat kita bisa diterima dalam orang lain dan dalam komunitas. Seperti kita menerima mereka juga apa adanya.
Bapak Ibu, ada satu cerita nyata namanya Howard Hughes. Adalah seorang miliuner pada zamannya. Karena harta yang dimilikinya begitu berlimpah. Hughes menikah dengan Jean Peters, wanita yang diakui sebagai wanita tercantik pada masa itu. Walaupun kaya dan memiliki istri yang sangat cantik, tetapi Hughes tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Hughes selalu berpikir, Hughes menganggap istrinya hanya sebagai benda penghias hidupnya. Sehingga tahun 70 ia menceraikan Jean Peters. Hidup Hughes yang bergelimangan harta membuatnya dapat pergi kemana saja ia mau, yaitu untuk mencari kebahagiaan yang sangat diinginkannya. Hughes berkeliling dunia dengan memilih hotel-hotel bintang 5 di Las Vegas, Nicaragua, Acapulco, Hawaii, dan lain-lain sebagai tempat tinggalnya. Sekalipun Hughes berkelana dari satu negara ke negara lain untuk mencari kebahagiaan, namun ia tidak menemukannya. Hidupnya penuh dengan kemuraman belaka. Di kemudian hari, kemuraman yang menyeliputi jiwanya membuat Hughes membiarkan rambutnya tumbuh panjang terurai hingga ke pinggang. Kuku tangannya serta kakinya tidak lagi dipotong sampai akhirnya orang menganggapnya sakit jiwa. Ya, sakit jiwa. Mengapa Hughes menjadi orang yang aneh? Karena ia tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia tidak memiliki kecerdasan emosional. Hughes menganggap orang lain hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, orang yang berteman dengan dia beranggapan hanyalah orang yang ingin menghabiskan uangnya. Orang yang bermotivasi hanya meraup keuntungan semata. Jadi semua orang yang mau berteman dengan dia anggap sebagai orang yang akan menghabiskan uangnya. Tentu saja hubungan yang dilandasi atas dasar yang demikian tidak akan berlangsung lama dan tidak akan mendapatkan kebaikan. Ujung-ujungnya pertemanan itu akan hilang. Jika menginginkan orang lain menghargai dan menerima kita apa adanya, maka kitalah yang pertama harus menghargai dan berkeputusan untuk menerima orang lain apa adanya. Buanglah sikap yang menggurui atau bosi. Buanglah sikap yang mencurigai orang lain. Jauhilah sikap menekan orang lain yang ada di bawah kita, meskipun orang itu tidak memiliki pendidikan yang memadai. Kebahagiaan akan menyelimuti hari-hari kita jika kita bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Terimalah orang lain sebagai saudara dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sebagaimana Kristus menerima kita dengan segala kekurangan yang penuh dosa ini dan kelebihan kita. Bahkan pada waktu kita masih terus berbuat dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, teladan penerimaan-Mu yang luar biasa sungguh menginspirasiku untuk menerima dan membangun persahabatan dengan sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan aku ya Tuhan. Amin. Orang yang dapat menerima dan bersahabat dengan banyak orang adalah pemimpin tanpa batas. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat belajar, berpikiran positif, menerima temanmu apa adanya. Seperti cerminan Kristus yang menerima engkau apa adanya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Amin. Amin. Amin.